Nah, pada hari yang ke-18 ini kita akan memasuki tantangan yang cukup menarik, yaitu mengenai incident response. Ini udah digembor-gemborin sih di Indonesia. Incident response. Itu kita pakai tool yang namanya Sysmon dan Sigma. Nah, terutama pada challenge ini kita akan masuk ke bagaimana sih cara kita mendeteksi serangan pada operating system Windows. Terutama di sini ada apa ya istilahnya, satu fitur pada Windows yaitu namanya Windows Event Viewer yang akan kita coba nanti. Di sini adalah kumpulan record atau log yang terjadi pada komputer Windows tersebut. Apabila terdapat serangan, sebenarnya bisa jadi ada record di sana yang bisa membuktikan serangan itu, kemudian kita bisa juga mencari apa yang dilakukan oleh malware tersebut apabila malware tersebut mencoba untuk mengubah-ubah sistem operasi kita. Kita bisa lihat semua di Windows Event Viewer. Nah, terutama ada satu tool di Windows juga yang cukup powerful untuk membuat log kita itu makin lengkap, yang namanya adalah Sysmon. Nah, teman-teman bisa download di sini linknya, atau teman-teman googling aja dari browser, kemudian nanti cari itu ya, di mana link downloadnya Sysmon. Kemudian apa itu Sysmon? Sysmon ini adalah sebuah tool yang bisa melakukan record terhadap proses yang dibuat pada komputer tersebut. Bahkan kita bisa lihat command line-nya. Command line itu istilahnya perintah yang dipakai untuk melakukan spawn terhadap proses. Kemudian kita bisa secara opsional melihat log yang terjadi apabila ada koneksi jaringan komputer, kemudian apabila ada perubahan pada file beserta creation time-nya. Biasa kan kalau misalkan ada malware, di situ malware-nya berusaha untuk mengubah eh, metadata dari sebuah file, terutama creation time-nya, supaya ini mengacaukan sistem investigasi kita nantinya. Jadi Sysmon ini bisa mendeteksi apabila ada percobaan seperti itu. Dan untuk instalasi Sysmon nanti kita akan coba juga ya di sini caranya. Dan selanjutnya ada Sigma. Sigma ini adalah sebuah rule dalam bentuk YAML ya, dalam format YAML. Sigma ini bisa jadi ya bekerja sama dengan dua tool open source lainnya yang cukup powerful. Yang pertama itu adalah Snort. Snort itu adalah deteksi serangan berbasis pada jaringan komputer atau paket capture. Jadi Snort ini berfokus pada traffic yang dikirimkan dan yang datang ke komputer kita, dari dan ke komputer kita. Kemudian ada Yara. Yara ini deteksi berbasis pada signature file, juga bisa dipakai untuk behavior analysis atau behavior detection. Kalau Sigma, deteksinya itu berbasis pada log atau record dari komputer. Dan ini akan sangat relate dengan penggunaan Sysmon nantinya. Yang mana ketika kita gunakan Sysmon, di sana akan banyak sekali log-log dan kita nggak mungkin bisa membaca itu satu persatu. Jadi kita butuh tool atau alat yang bisa membaca itu secara otomatis, kemudian mempresentasikan kepada sang analis atau kepada kita supaya kita bisa deteksi serangan secara lebih efektif dan lebih efisien. Dan ada ini juga ya, ada beberapa karakteristik dari si Sigma ini ya. Sigma ini kan mempermudah untuk deteksi serangan cyber ya dari berbasis log. Di sini juga karakteristiknya ada shareable, artinya kita bisa share rule-nya, kemudian hasilnya bisa kita share. Kemudian juga mencegah vendor login, artinya di sana kan banyak ya, di luar sana banyak vendor-vendor untuk investigasi serangan cyber. Terkadang mereka melakukan login. Login itu maksudnya mereka hanya kompatibel dengan produk mereka yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa cross platform. Jadi kita butuh adanya sebuah perangkat atau tool yang didevelop oleh komunitas di sini untuk mencegah vendor login ini sehingga deteksi serangan cyber bisa dilakukan oleh siapapun. Dan di sini sangat ya empowered by community. Dan deteksinya juga nggak hanya berbasis signature, juga berbasis pada behavior dari sebuah log tersebut atau sebuah kejadian gitu. Berikut ini adalah contoh dari Sigma Rule yang nanti kita akan coba untuk membuat Sigma Rule tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat Windows Event Viewer, apa yang terjadi apabila kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kita bagi ini menjadi tiga. Yang pertama, ketika kita melakukan creation ya, akun creation.
Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan software discovery. Yang ketiga, apabila kita melakukan schedule task. Dan ini nanti sudah relate dengan challenge di hari ke-18 ini. Nah, kita udah di dalam komputer dengan sistem operasi Windows. Kita coba untuk mendownload Sysmon terlebih dahulu. Sysmon download. Kemudian satu lagi Sysmon config. Jadi ada dua yang akan kita download, Sysmonnya itu sendiri, dan juga ini ya, ada satu config file XML untuk Sysmon tersebut. Download zip. Kemudian kita buka dalam satu folder, kita ekstrak semua. Kemudian yang satunya juga kita ekstrak. Terus lalu kita masuk ke dalam ini ya folder Sysmon, Sysmon config master terlebih dahulu. Kita masuk, kemudian kita copy file ini, Sysmon config export, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder Sysmon. Dan di sini sekarang kita akan membuka PowerShell. Windows PowerShell, klik kanan, kemudian jalankan sebagai administrator. Kemudian berpindahlah ke dalam folder ini. Caranya dari ini ya folder kita copy, ini kita copy foldernya, kemudian CD, kemudian kita pastekan ke sana. Sekarang ketika kita lihat, di sini kita akan melakukan instalasi sysmon.exe ini ya. Tapi sebelumnya kita harus accept EULA-nya terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman lihat di GitHub ini, Swift on Security tadi yang kita buka, ada cara untuk melakukan instalasinya. Kita kopikan aja, kemudian kita pastekan ke sana. Nah, ini dia. Sysmon.exe accept EULA-i Sysmon config export XML. Atau kita tambahkan ini ya, titik sama garis miring. Nah, ini dia. Titik garis miring ini nanti ini pakai backslash ya garis miringnya supaya Sysmon ini dieksekusi. Jadi kita cara untuk eksekusinya seperti ini. Kemudian nanti ada Sysmon started di sini, artinya Sysmon ini udah berjalan. Lalu kita buka Windows Event Viewer dengan melakukan search pada ini ya, start menunya Windows, kemudian klik kanan, langsung buka aja, udah bisa. Di Event Viewer ini kita masuk ke dalam Application and Service Log, kemudian di Microsoft Windows, kita buka, kemudian kita scroll bawah sampai menemukan kata Sysmon. Ini dia Sysmon. Lalu kita buka Sysmonnya, ini ya, artinya Sysmonnya sudah bekerja pada komputer kita. Lalu yang kita lakukan, kita akan mencoba mensimulasikan apabila terdapat serangan kepada komputer ini. Kemudian tadi ya, kita melihat dari 3 macam. Ketika penyerang itu melakukan pembuatan akun backdoor di komputer Windows kita. Kemudian yang kedua, apabila dia melakukan software discovery. Melihat versinya atau yang lainnya, itu bisa dilakukan melalui registry. Kemudian yang ketiga adalah ketika si penyerang melakukan scheduling. Dan scheduling ini bisa dipakai untuk, ya banyak hal yang bisa dilakukan untuk scheduling. Bisa melakukan privilege escalation, melakukan execution, atau yang lainnya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita tutup Sysmonnya. Yang akan kita lihat adalah pada Windows Log, kemudian di bagian security ini ya. Bagaimana ketika kita membuat user backdoor di komputer Windows, kemudian bagaimana kita bisa membaca event tersebut dari ini, kumpulan event ini. Kita buka PowerShell-nya yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah akun backdoor, caranya dengan net user, kemudian add, kita berikan nama yang mana menunjukkan bahwa ini adalah akun backdoor ya, misalkan akun backdoor itu. Kemudian sekarang kita refresh untuk event viewer-nya.
Lalu di bagian sini, coba lihat di event ID 4720. Kita klik 2 kali, kemudian kita perbesar di sini. Ini ada sebuah user akun itu sudah dibuat. Nama akunnya adalah akun backdoor. Jadi dengan menggunakan ini, dengan menggunakan Windows Event Viewer pada Security Logs, kita bisa mendeteksi apabila si penyerang itu melakukan penambahan terhadap akun pada komputer kita. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sistem deteksi untuk mendeteksi akun backdoor ini ya. Jadi atributnya di sini kita bisa lihat ada same account name ya, akun backdoor. Coba kita membuat sebuah rule pada Sigma untuk mendeteksi apabila si penyerang membuat sebuah akun baru pada komputer kita. Sistem deteksi ini akan melakukan deteksi berdasarkan behavior. Jadi apapun jenis serangannya, apabila si penyerang itu melakukan pembuatan akun, itu akan terdeteksi oleh sistem deteksi kita. Sekarang kita buka ini, ada IP address-nya ya. Teman-teman jangan lupa ya untuk menyalakan VPN untuk connect ke TryHackMe. Kemudian dari IP address ini, untuk dapat IP address, teman-teman start mesin ya. Start mesin butuh waktu sekitar 2 menit lah untuk mendapatkan IP address. Kemudian kita copy IP address-nya, kita buka. Dan di sini tantangannya ini adalah AOC Sigma Hunting. Di sini challenge yang pertama adalah kita diminta untuk mendeteksi ini account creation berdasarkan event ID ini dan service ini. Kalau kita lihat event ID-nya, setiap kali kita ada orang melakukan pembuatan akun di dalam komputer kita, behavior dari komputer kita adalah membuat event ID dengan nomor 4720. Jadi 4720 ini bisa dijadikan sebuah fuel atau bahan bakar untuk deteksinya. Nah, di sini kita buat title-nya ya, sesuai dengan ini ya, suspicious account creation. Kemudian ID-nya, sebenarnya ini kita bisa buat unik, tapi ini aja ya, kita buat yang mudah aja. Ini harus unik ya ID, tidak boleh tabrakan dengan rule yang lainnya. Jadi kalau udah ada rule dengan ID 1234, nggak boleh dipakai lagi ID 1234-nya, karena bakal tabrakan. Kemudian statusnya, di sini kita bilang eksperimental, karena kita baru aja buat ya, kita nyoba. Kemudian description-nya mungkin kita samain dengan title. Kemudian authornya, karena aku buat ya, namanya Cyberkarta. Kemudian teman-teman buat tanggal pembuatannya. Kemudian ini juga 2022. Sekarang log source, yang atas ini tidak perlu diisi, yang perlu kita isi adalah yang sini ya. Ini produknya, apakah Windows, Linux, macOS, Apache atau yang lain gitu ya. Kita bisa bilang ini Windows. Kemudian service-nya ini apa? Service-nya adalah di bagian security log. Kita bilang security. Karena tadi sekali lagi kita deteksi ini pada ini ya Windows log, kemudian di bagian security. Dan kita bisa lihat ini. Windows Security, Microsoft Windows Security Auditing. Kemudian kategori sebenarnya ini kita bisa sesuaikan account creation ya, account creation. Kemudian di bagian deteksi yang awal tidak perlu kita isi. Yang kita isi adalah di bagian selection ini ya. Nah, di selection ini kita tentukan tadi behaviornya. Ketika ada akun baru dibuat, itu akan menggunakan event ID 4720 ya. Kita udah buktikan tadi ya, bahwa akan ada 4720 di sini ketika ada sebuah akun dibuat di komputer teman-teman. Jadi kita bisa pakai itu menjadi sebagai rule atau aturan untuk melakukan deteksi serangan cyber.
Jadi event ID, kemudian 4720. Kemudian di sini conditionnya sepertinya tidak perlu diubah. Kemudian ini juga ada false positif. False positif itu adalah ketika istilahnya gimana Cak, kok ini bisa false positif? False positif itu artinya deteksinya itu detect, tapi ininya tuh salah. Jadi teman-teman bisa bilang ketika titik, kemudian ketika titik itu bakal false positif. Tapi kita nggak akan terisi itu terlalu detail. Kemudian di sini levelnya ya, apakah informational, low, medium, high, atau critical. Gitu ya. Mungkin kita bisa bilang level bahayanya itu adalah medium karena harusnya ini nggak boleh ada user baru gitu ya di komputer kita. Tapi di sini kok tiba-tiba muncul user baru gitu kan. Ini bisa membuktikan bahwa wah mungkin aja ada serangan di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa mengisikan MITRE ATT&CK taktiknya dan juga tekniknya. Untuk mencari tahu itu ya, kita bisa lihat dari MITRE ATT&CK. Di sini dalam MITRE ATT&CK kemudian oke, kita salah buka. MITRE ATT&CK-nya bukan yang advertisement ya, yang MITRE ATT&CK ya, attack.mitre.org. Kemudian kita lihat di taktik persistence ini ya, ada create account gitu ya. T1136, kita klik. Nah, ini dia untuk T1136 ini adalah adversary may create account to maintain access to victim system. Jadi si penyerang bisa membuat akun baru pada komputer teman-teman untuk mendapatkan akses permanen lah ke sistem. Di sini juga kita bisa lihat ya, taktiknya persistence, kemudian tekniknya pakai kode T1136, kemudian ada subtekniknya. Oke, kita bisa isikan untuk di sini ya, untuk attack-nya, MITRE ATT&CK, kita bilang ini adalah taktiknya adalah persistence, kemudian di sini attack, kemudian kita lihat nih dari subtekniknya. Subteknik pertama adalah create account, local account. Nah, yang di-create pada net user add itu adalah local account. Jadi kita bisa gunakan ID ini T1136 1001. Nah, ini adalah best practice-nya ketika teman-teman membuat sistem deteksi berbasis Sigma. Jadi jangan lupa tag-nya karena ini bakal membantu teman-teman untuk memilah-milah, membagi jenis serangannya berdasarkan matriks pada MITRE ATT&CK. Kemudian kita jalankan. Nah, flag pertama sudah didapatkan. Kemudian kita langsung coba aja jawab ya untuk pertanyaan pertama. Di sini Sigma. Nah, ini apakah flag pertama pada challenge tersebut ya? Kita udah dapetin ini ya, THM not just your user. Kemudian dari challenge 1 ada user account yang baru dibuat. Apakah itu? Kita bisa klik view lognya. Kalau misalkan sudah berhasil kita buat rule-nya, nanti bakal bisa kita lihat lognya. Dan seperti halnya tadi pada Windows yang kita jadikan percobaan ya, ketika kita lihat ya ada ini ya, dari atributnya nih ya, ada some account name itu ya, yaitu account backdoor. Kita pakai ini ya, jadi some account name-nya ini adalah Bandit Yeti Mini. Ini adalah ininya nama user yang dibuat, nama user backdoor yang dibuat oleh si penyerang. Kemudian kita coba ke challenge flag nomor 2. Challenge flag nomor 2 itu akan melibatkan Sysmon, yaitu untuk melakukan software discovery. Penyerang melakukan software discovery. Kita ingin mendeteksi percobaan si penyerang untuk melakukan software discovery. Software discovery ini adalah bagian dari MITRE teknik juga. Kita lihat di bagian home. Lalu
di sini di bagian discovery ini ada software discovery T1518. Ini dia T1518, ini adalah software discovery. Nah, di sini kita akan melihat dari Sysmon ya, service Sysmon. Kita akan mencoba mendeteksi ini. Jadi kita coba ini dulu ya, kita kopikan ini, kemudian bagaimana kalau misalkan kita jalankan pada Windows gitu. Apabila perintah ini kita jalankan pada Windows, seperti itu. Reg query hubkey local machine software Microsoft Internet Explorer version ini ingin melihat versi dari Internet Explorer. Ini bisa menjadi salah satu bentuk software discovery, terutama apabila si penyerang ingin melihat versi berapa sih di komputer tersebut, itu bagian dari discovery-nya. Karena siapa tahu ada celah tertentu pada Internet Explorer versi tertentu gitu. Dia ingin mencari di sana. Coba kita enter, kita bisa lihat di sini versinya. Namun yang kita ingin lihat bukan di situ, tapi di Sysmon-nya. Kita scroll di bawah, di bagian Sysmon, di operational. Di sini, kemudian kita klik 2 kali dari event ID 1 ya, process create, rule process create ini ya. Kita klik 2 kali, kemudian ini adalah command line yang tadi kita masukkan, yaitu persis sama dengan yang dimasukkan ke sini. Jadi Sysmon ini bahkan bisa mendeteksi command line-nya yang dieksekusi. Kadang kan sebagai manusia kita kadang nggak bisa lihat gitu ya. Kalau kita nggak punya Sysmon ini, kemungkinan besar kita nggak bisa lihat bahwa ada perintah seperti ini yang mungkin dimasukkan oleh si penyerang pada komputer kita. Oke, jadi kita ingin deteksi ini ya. Event ID-nya itu adalah 1, yaitu adalah process creation. Tapi kita tidak boleh memasukkan event ID 1, kemudian kita deteksi semuanya. Karena bakal banyak sekali false positif nantinya. Jadi kita ingin lebih spesifik lagi untuk mendeteksi ini. Oke, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, kita bisa mendeteksi dari event ID 1, kemudian ini ya, dari apabila ada percobaan dengan reg.exe. Ini, percobaan ini. Jadi, kita masuk challenge yang kedua. Coba aku ini aja ya, duplikat aja supaya lebih cepat nanti untuk membuat versi pertamanya. Kita create rule di sini. Kemudian aku kopikan aja ya di yang bagian atasnya ini. Bagian atasnya aku kopikan aja. Kemudian aku ganti di sini menjadi software discovery. Kemudian ID-nya tidak boleh sama ya. Ya sekarang 1235. Kemudian di sini juga kita bilang aja software discovery. Kemudian sekarang log source-nya di sini kita hapus. Kemudian produknya adalah Windows. Kemudian service-nya kita bisa bilang Sysmon. Deteksi dari Sysmon. Kemudian apabila kita masukkan sebagai kategori proses creation. Seperti itu. Kemudian detection, selection di sini kita ganti selection-nya. Mungkin kita ingin agak lebih spesifik di sini. Jadi kita tahu bahwa tadi adalah event ID-nya adalah 1 ya. Event ID itu 1. Kemudian di sini coba kita lihat lagi. Ada command line yang bisa kita deteksi ya. Command line ini ada ini ya, reg.exe. Kemudian dia mencari versi dengan menggunakan perintah svc version. Itu kita bisa masukkan itu untuk melakukan deteksinya. Dan kemudian kita juga bisa pakai image-nya. Image-nya di sini reg.exe gitu. Jadi sekarang kita coba untuk membuat image
itu kita pakai ends with. Ends with itu artinya berakhiran rec.exe. Jadi mau rec.exe-nya itu mau di mana aja ya, nggak harus di sini ya. C Windows System 32 rec.exe. Siapa tahu image-nya nanti ada di C Windows /rec.exe atau di yang lainnya. Makanya kita ambil yang belakangnya aja, rec.exe-nya aja. Ends with rec.exe, kemudian juga command lainnya ya. Contain, kemudian harus ada semua ya, contains all gitu, kita rec, kemudian ada juga query, kemudian /v, kemudian svc version. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita ingin deteksi ini, command line ini ada rec, ada query, kemudian ada /v, ada svc version. Itu bisa kita deteksi. Yang ini jangan dijadikan bahan bakar untuk deteksi karena nanti bakal menimbulkan false negatif. Jadi kita deteksi yang generalnya. Generalnya ada rec query, kemudian ada -v, ada svc version. Kita masukkan satu persatu pada ini. Kemudian conditionnya kita biarkan aja. False positif juga diisi, misalkan bisa menghasilkan false positif jika titik atau jika titik gitu ya. Kemudian levelnya di sini low gitu, misalkan kita kasih aja sembarang. Dan di sini kita kasih MITRE ATT-nya. MITRE ATT-nya tadi kita udah lakukan reset di awal, itu ada software discovery untuk ininya ya, taktiknya itu adalah discovery. Taktiknya adalah discovery, tekniknya adalah software discovery, dan subtekniknya adalah ini T1518 ini ya. Jadi kita bisa masukkan attack, tipenya itu adalah discovery, atau taktiknya adalah discovery, kemudian tekniknya adalah kita masukkan aja ID-nya ini. Copy, kemudian kita masukkan ke sana. Oke, sepertinya udah oke, kita jalankan. Kalau misalkan gagal pun nanti ada feedback ke kita, dan kebetulan ini kita udah berhasil ya. THM what is running here. Kita masukkan sebagai flag yang nomor 2. Kemudian kita lihat sekarang dari ininya ya, view log-nya ini. Kita lihat pertanyaannya adalah user path. Oke, user path-nya. User path. Nah, ini dia. Usernya itu ada di Sigma AOC 2022 Bandit YT. Ini adalah user path-nya. Kemudian challenge nomor 3 ini akan melibatkan Sysmon lagi. Kita akan melakukan deteksi pada task creation scheduling gitu ya. Kita buat rule-nya. Kemudian kita copy bagian awalnya ya. Ini kita copy. Terus kita pastekan di dalam sini. Di sini 1 2 3 6 misalkan ya. Kemudian di sini schedule task creation. Kita ganti juga description-nya menjadi schedule task creation. Kemudian yang kita akan bermain-main adalah di sini ya, di bagian log source-nya ini. Kita lihat dulu ya untuk task creation ini ya. Task creation pada MITRE ATT. Pada MITRE ATT, task creation itu ya, schedule task creation itu bisa masuk ke dalam persistence. Coba kita cari aja ya, schedule. Nah ini ya. Itu bisa masuk ke execution, persistence, maupun masuk ke dalam privilege escalation. Tekniknya itu sama, cuman dia masuk ke dalam 3 taktik yang berbeda. Gitu. Ya, kita demokan dulu pada Windows ya. Pada Windows, apa yang terjadi nih apabila kita membuat sebuah
schedule task apakah nanti yang akan muncul di Sysmon ini. Jadi kita masuk ke dalam kalinya dulu, kemudian kita ini ya kopikan perintah ini untuk membuat satu schedule task on log on itu akan membuka program namanya adalah calc.exe. Ini adalah kalkulator. Tiap login buka kalkulator istilahnya gitu. Lalu kita masukkan ke dalam sini, ke dalam command line-nya. Kemudian kita enter. Nah ini ya, sukses ya, artinya berhasil kita. Kemudian kita refresh, dan di sini ada event ID 11, coba kita lihat. Coba kita lihat bawahnya, event ID 1. Oh ya ini ya, ini ada ini, command line seperti ini. Jadi ini tadi yang kita masukkan di sini. Itu terdeteksi pada event viewer atau pada Sysmon. Jadi di sini kita bisa deteksi kalau misalkan mengacu pada ininya ya, mengacu pada ininya kita bisa deteksi dari event ID 1, kemudian image-nya seperti biasa kita ambil yang belakangnya aja ya, schtask.exe. Kemudian command line-nya kita bisa ambil ini, schtask create, kemudian ya mungkin di dua itu, schtask sama create aja. Jadi kita udah tahu untuk cara deteksinya. Jadi produknya kita bilang ada Windows lagi, kemudian di sini kita ambil Sysmon, kemudian di sini kita ambil proses creation, detection-nya kita ambil dari event ID 1, kemudian tadi ya image ya, dari image-nya ini, dari image itu berakhiran schtask.exe. Image kemudian ends with schtask.exe, kemudian command line-nya. Habis setelah itu command line-nya kita deteksi dari dua ini, schtask sama create. Command line contain harus ada semua. Kemudian kita list di sini ada schtask dan juga /create. False positif seperti biasa dimasukkan aja ketika titik atau jika titik. Nah ini ya. Kemudian di sini kita masukin levelnya mungkin medium gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan taktik dan tekniknya. Di sini taktiknya ada 3 ya, execution, persistent, sama privilege escalation. Attack, execution, kemudian attack, privilege escalation, kemudian attack lagi. Satu lagi apa tadi? Persistence. Kemudian tekniknya itu sebenarnya ada banyak ya tekniknya untuk schedule task. Coba kita lihat satu-satu yang paling relevan dengan kita. Bukan add ya, bukan add. Coba yang satunya, bukan juga cron. Ini dia, the SCH task ini. Tekniknya udah ada di sini ya, ID-nya T1053005. Kita pakai attack itu T1053005, kemudian kita jalankan dan berhasil ya, bagus banget. Kita udah berhasil membuat rule-nya. Sekarang MD5 hash yang diasosiasikan terhadap challenge nomor 3
kita bisa ambil dari sini ya, view log, kemudian cari hash-nya. Hash ini yang ditanyakan adalah algoritma MD5. Kita copy, kemudian pastekan ke sana. Dan di sini juga teman-teman kalau misalkan ingin belajar lebih lanjut tentang Yara ya, Yara itu tadi untuk deteksi behavior dan deteksi signature dari sebuah file. Tekniknya hampir-hampir sama dengan Sigma ini, tapi implementasinya aja yang berbeda. Teman-teman bisa masuk ke dalam room ini. Jadi untuk hari ke-18, lumayan juga. Dan ini juga sangat berguna ya kalau teman-teman bermain di Blue Team. Cyber security analyst atau incident response ini bakal sangat berguna. Coba teman-teman pelajari bagaimana Sigma Rule, bagaimana Yara Rule, kemudian bagaimana Snort itu bekerja. Teman-teman nanti bisa membuat sistem deteksi sendiri dari serangan-serangan cyber.